Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Gifari Pratama dari Sirep 5B. Saya ingin menjelaskan mengenai Project Leader Manajemen Sistem Informasi Pengelolaan Kos berbasis web. Project Leader terbagi menjadi 4. Pertama, manajer analisis sistem. Yang kedua, manajer perancangan sistem. Yang ketiga, manajer desain sistem. Yang keempat, manajer implementasi sistem. Yang pertama, manajer analisis sistem terbagi menjadi staf dan tenaga ahli. Staf administrasi dan tenaga ahli terdapat sistem analis dan database administrator. Yang kedua, manajer perancangan sistem dibagi menjadi staf dan tenaga ahli. Staf terdapat staf programmer dan tenaga ahli terdapat programmer. Yang ketiga, manajer desain sistem terbagi menjadi staf dan tenaga ahli. Staf terdapat seorang desainer dan tenaga ahli terdapat seorang desain sistem dan sistem analis. Yang terakhir, manajer implementasi sistem terbagi menjadi staf dan tenaga ahli. Staf terdapat seorang project manager dan tenaga ahli terdapat sistem tester. Selanjutnya adalah tabel estimasi anggaran proyek. Nama proyeknya adalah Manajemen Proyek Sistem Informasi Pengelolaan Kos Berbasis Web. Sasaran proyek: 1. Menyelesaikan pengembangan dengan anggaran yang tersedia. Yang kedua, mengatasi resiko dengan menggunakan diagram LBS. Yang ketiga, meningkatkan dan menjaga nama baik pelaksana proyek. Tujuan proyek: 1. Membuat website. 2. Melaksanakan proyek. 3. Menyelesaikan proyek tepat waktu. Yang keempat, menarik pelanggan. 5. Menjaga kualitas proyek. Dan yang terakhir, menghemat anggaran. Metode yang digunakan adalah metode waterfall. Total hari 37 hari. Aktivitas yang pertama adalah melakukan wawancara. Nama SDM 1 interviewer. Jumlah 1 orang, lama hari kerja 1 hari. Total bayar SDM Rp100.000. Nama alat yang diperlukan ATK. Jumlah 1 buah. Harga Rp100.000. Alat transportasi menyewa mobil. Lama 2 hari dengan harga Rp600.000. Total keseluruhannya Rp800.000. Yang kedua, staf administrasi. Jumlah 1 orang, lama hari kerja 1 hari. Total bayar SDM Rp100.000. Alat yang digunakan perekam. Jumlah 1 buah. Total bayar Rp150.000. Total keseluruhan Rp250.000. 3. Notulen. Jumlah 1 orang, lama kerja 1 hari. Total bayar SDM Rp100.000. Selanjutnya melakukan observasi. Nama SDM yang pertama 1 interviewer. Jumlah 1 orang, lama hari kerja 1 orang. Total bayar SDM Rp100.000. Alat yang diperlukan ATK. Jumlah 1, harga Rp100.000. Total harga Rp200.000. Yang kedua, staf administrasi. Jumlah 1 orang, lama hari kerja 1 hari. Total keseluruhan Rp100.000. Selanjutnya, membuat rumusan proyek. SDM yang diperlukan 1 staf administrasi.
Jumlah 1 orang, lama kerja 1 hari, total bayar SDM Rp100.000. Selanjutnya mengumpulkan dokumentasi hasil wawancara. Nama SDM, bisnis analis, jumlah 1 orang, lama kerja 2 hari, total SDM Rp300.000. Berikutnya menelusuri detail masalah sistem. 1. Database administrator, jumlah 1 orang, lama hari kerja 1 hari, total SDM Rp200.000. 2. Sistem analis, 1 orang, lama kerja 1 hari, total SDM Rp200.000. 3. Staf administrasi, 1 orang, lama hari kerja 1 hari, total SDM Rp100.000. Selanjutnya menentukan permasalahan yang akan diselesaikan. 1. Sistem analis, jumlah 1 orang, lama hari kerja 1 hari, total SDM Rp200.000. Alat yang diperlukan Adobe 1 buah, harga alat Rp300.000, total Rp500.000. Selanjutnya dokumentasi analisis masalah. Yang pertama, staf administrasi, jumlah 1 orang, lama hari kerja 1 hari, total SDM Rp100.000. Alat yang diperlukan ATK 1 buah, total harga keseluruhan Rp200.000. Membuat coding database. 1. Yang pertama, database administrator, jumlah 1 orang, lama kerja 1 hari, jumlah total harga STM Rp200.000. 2. Sistem analis, 1 orang, 1 hari, total harga Rp100.000. Selanjutnya membuat coding interface. 1 programmer, 1 orang, lama 2 hari, total SDM Rp300.000. Alat ini diperlukan komputer 1 buah dengan harga 4 juta. Harga total Rp4.300.000. Lalu WiFi Rp400.000 dengan harga total Rp400.000. Selanjutnya membuat coding proses. Programmer 2 orang selama 3 hari, total harga Rp900.000. Total keseluruhan Rp4.900.000. Selanjutnya integrasi interface database dan proses sistem. 1. Programmer 2 orang selama 2 hari, total SDM Rp600.000. Alat yang diperlukan hosting dan domain. Lalu kendaraan sewa mobil, total harga Rp1.400.000. Selanjutnya pembuatan web pada program. Bagian pemesanan. 1. Programmer, 2 staf pendukung. Selanjutnya pembuatan web pada program bagian transaksi. 1. Programmer, total harga Rp400.000. Yang kedua staf pendukung. Alat yang diperlukan Windows License. Total harga adalah Rp600.000. Selanjutnya pembuatan web pada program bagian pembayaran. 1. Programmer, total harga Rp300.000. Yang kedua staf pendukung, total harga Rp400.000. Selanjutnya desain database. 1. Database administrator, total anggaran yang dikeluarkan Rp150.000. Yang kedua programmer, total anggaran Rp150.000.
Berikutnya desain web. SDM yang diperlukan programmer. Total harga Rp150.000. Selanjutnya testing sistem programmer. Total harga Rp600.000. Yang terakhir instalasi software. SDM yang diperlukan programmer. Total anggaran yang dikeluarkan Rp150.000. Selanjutnya adalah kesimpulan dari materi, penyebab atau masalah, dan kebijakan pengembangan sistem informasi. Yang pertama, sistem informasi pengelolaan kos berbasis web diharapkan berguna untuk membantu perusahaan sebagai alat bantu untuk mencatat, menyimpan, dan mengelola data pada sistem. Dua, sistem yang dibangun dapat memberikan informasi mengenai pemesanan pelanggan, kamar yang tersedia, dan harga kamar. Yang ketiga, membantu pengguna dalam proses pemesanan dan transaksi. Keempat, membantu pemilik kos dalam mempromosikan jasa kepada pelanggan. Selanjutnya, kesimpulan dari materi merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. 1. Menerapkan sistem website untuk menggantikan metode offline diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi dengan cepat dan akurat. Karena dengan metode website, jasa dapat dilihat oleh banyak orang. Yang kedua, menerapkan sistem website untuk mengurangi dan mencegah kesalahan dan yang dilakukan oleh pihak perusahaan yang dapat merugikan perusahaan tersebut. 3. Menerapkan sistem website juga ditujukan untuk membantu memudahkan pihak perusahaan dan pelanggan dalam melakukan pemesanan dan transaksi, karena dapat dilakukan melalui website. Terakhir, kesimpulan dari materi membuat estimasi atau perkiraan anggaran proyek sistem informasi. 1. Proses pengelolaan data pada sistem perkiraan anggaran biaya yaitu dengan menentukan judul proyek dan divisi mana yang membuat proyek tersebut, lalu membuat rincian bahan apa saja yang digunakan. Kemudian membuat daftar kegiatan selama proyek berlangsung agar dapat memperkirakan dan mengurangi penggunaan anggaran. Kedua, sistem perkiraan anggaran biaya ini dibuat menggunakan sistem website agar membuat penggunanya lebih efisien. Yang ketiga, faktor yang perlu diperhitungkan dalam memperhitungkan rencana perkiraan anggaran adalah jumlah yang diperlukan, berapa lama proyek tersebut, dan berapa harganya. Baiklah, ini saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.